Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Antara, selamat pagi, salam sehat. Kembali bersama kami di program acara Antara Bicara di Antara Megapolitan bersama saya, Heri Sutarman. Dan saat ini saya berada di kantor Antara Biro Penjaga Jakarta di Kota Bogor. Pagi ini saya sudah kedatangan tamu spesial, tamu khusus. Beliau adalah seorang fotografer, seorang pewarta foto yang dulu pernah di Antara. Beliau adalah Kang Hermanus Prihatna. Gimana kabarnya, Kang? Sehat? Puji Tuhan. Oke. Semangat ya, Kang ya? Ya, semangat. Baik, sahabat Antara, bahwa seni foto ataupun fotografi, satu foto itu bisa dikatakan beribu kata. Lain halnya kalau teks itu ya itu aja gitu, cuma satu kata, misalnya hidup ya hidup, tapi kalaupun foto, satu foto itu beribu-ribu kata yang diungkapkan setiap orang. Nah, berkaitan dengan itu kita akan berbincang terkait dunia fotografi ya, Kang ya. Ya. Kang Hermanus, gimana sih Kang karir awal ya di dunia fotografi sampai saat ini, atau masih motret nih Kang? Sesekali masih motret lah. Motret apa terakhir Kang? Terakhir saya motret olahraga tenis meja. Oke. Dan hobi saya memang tenis meja. Tenis meja, oke. Bangga Kang, ceritakan awal karirnya seperti apa? Oh ya, saya itu dari kecil tidak pernah bermimpi akan menjadi fotografer atau wartawan foto. Jadi waktu kecil saya punya cita-cita sama-sama teman, masih kalau saya kelas masih SD lah, mau jadi diplomat, ikut-ikutan aja. Wah, jadi diplomat kelihatannya keren nih. Lambat laun saya lihat orang tua saya itu, almarhum ayah saya adalah karyawan dari Bappenas, PNS. Dan saya dengar masuk jadi PNS itu susah. Jadi saya mulai bercita-cita, saya akan buktikan saya bisa jadi PNS dan diterima tanpa embel-embel yang katanya kalau masuk harus ada orang belakang, harus backing, harus ada siapin dana khusus. Nah, saya ingin buktikan bahwa saya harus bisa jadi PNS gitu loh. Dan lulus kuliah, saya begitu lulus nggak nyampe 6 bulan diterima di Badan Naga Atom Nasional. Waduh. Nah itu PNS kan. PNS, jadi ya. cita-cita saya tercapai gitu loh. Tapi seiring dengan waktu rupanya saya merasa waktu di Batan itu saya di belakang meja. Saya kayaknya nggak cocok nih di belakang meja. Tiba-tiba ada koran, saya sebutlah koran besar di Indonesia lah. Dibutuhkan sebuah media besar di Indonesia, pewarta foto. Oh, bukan pada saat itu ya? Pada saat itu, itu tahun 89. 89. Pewarta foto. Iya. Terus saya, wah, boleh juga nih, saya mau ngelamar deh. Saya nggak ada passion fotografer sebenarnya. Oh ya? Iya, nggak ada. Terus daftar, nggak tahu itu kantor berita Antara. Oh. Nah, lalu kebetulan istrinya Mas Andi Noya itu tetangga saya. Jadi saya ketemu sama dia, tanya ke Mas Andi. Wartawan itu ya? Iya, wartawan. Mas Andi, ini saya mau ngelamar di Antara, gimana? Oh, Antara bagus gitu. Oh gitu, minta pendapat dulu Pak. Iya, Antara bagus, bilang gajinya sih kecil, cuma sering katanya gitu. Nah, itu saya nggak tahu, nggak paham lah coba itu. Pada saat itu emang seiring berjalan dengan waktu, tes beberapa tes tulis, psikotes, kesehatan, wawancara. Akhirnya dari 700 peserta itu yang diterima cuma 5 orang. Dari sekian banyak itu ya? Sekian banyak 5 orang. Terimalah saya tahun 90-an. 90. Satu, mengundurkan diri. Nah, mulai situlah saya harus, mau nggak mau harus tahu fotografi. Tapi pada waktu itu, kan Pak Andi Noya kan cerita bahwa kecil katanya. Iya. Berapa terima waktu itu kan? Perlu disebut nih. Nggak usah lah. Oke, siap. Pokoknya memang sebenarnya ada perbandingan, tapi nggak usah disebut lah. Baik. Oke, lanjutkan. Nah, gini. Seiring dengan waktu, saya kan memang harus paham fotografi. Di Antara, memang menurut saya sih salah satu pendidikan jurnalistik
yang bagus lah menurut saya. Oke. Karena dididik saya selama mungkin 9 bulan 9 itu bulan. pendidikan di kelas, Ya. terus 3 bulan magang, lalu dievaluasi Ya. terima atau enggak. Jadi hampir setahun kita jadi meliputi pelajaran tuh mulai dari Teori dulu gitu ya? cuma teks sama foto aja. Oh. Jadi untuk wartawan foto itu dapat materinya 70%, teks 30%. Kebalikannya ada, saya juga satu angkatan ada teman saya wartawan tulis 30% dapat materi foto, 70% tulis. Nah gitu. Jadi antara menciptakan wartawan yang mampu menulis dan mampu memotret sama baiknya. Nah itu jadi itu yang saya tahu. Ya, lambat laun saya berkarir di kantor Berita Antara di wartawan fotonya. Dan sampai akhirnya saya menjadi pucuk pimpinan tertinggi di divisi fotonya. Divisi foto ya pada waktu itu. Di tahun 2010. Sampai pensiun saya jadi redaktur fotonya. Terakhir di Antara tahun 2023. Jadi pengalaman cukup panjang ya, Kang ya. Nah, apa sih yang paling berkesan saat itu ya sampai sekarang ini di dunia fotografi yang akan jalani atau akan tekuni apa ya, Kang? Dulu saya ketika masa-masa kuliah gitu kan senang jalan-jalan. Bahkan sering naik gunung lah. Terus wah, kalau jalan-jalan enak nih. Kerjaan jalan-jalan terus dibayarin. Rupanya jadi wartawan itulah nikmatnya ya. Udah jalan-jalan dibayarin pula lagi. Iya, betul. Nah, itu jadi itu yang menurut saya menyenangkan lah menjadi wartawan. Tapi memang wartawan kadang-kadang makan di hotel bintang 5 dan makan di kaki 5. Pernah tuh ya? Itu sering terjadi. Jadi kita bisa kena ruang AC yang sejuk, yang mewah, nyaman atau gitu bisa juga kepanasan juga. Kehujanan gitu ya? Misalnya saya kan kalau wartawan foto kan dapat berita harus ke lapangan. Jadi harus panas-panasan juga, kehujanan juga, terus banjir harus kena kebanjiran juga. Betul. Nah itulah. Berbagai situasi yang akan jalani di setiap ini ya perjalanan ke sana gitu ya. Nah, itu pernah kan akan ke luar negeri gitu ya, ke foto-foto, ngambil foto atau tugas foto dari kantor. Itu ke daerah mana aja sih Kang yang sekiranya bisa membawa Kang ada tantangan di sana gitu? Seperti itu Kang? Saya sih berkarir di Antara hampir 30 tahun, 33 tahun. Memang untuk ASEAN mungkin udahlah negara ASEAN beberapa ASEAN sudah negara Eropa pernah gitu. Terus tapi di antara luar negeri mungkin yang paling eksotis menurut saya itu mungkin Armenia. Ini dari segi apanya nih Kang kalau di Armenia? Armenia saya juga dulu kenalnya sebagai negara catur kan. Catur. Dulu teman saya pernah itu bahkan berapa tahun yang lalu demo ke Armenia. Armenia di mana tuh? Di mana gitu tanya ya? Nggak tahu. Tiba-tiba dapat tawaran dari kedutaan Armenia untuk wartawan foto sama wartawan tulis untuk kunjungan ke sana membuat buku. Buat buku ya? Iya. Terus saya pergi baru itu di 2017. Jadi ke sana saya seminggu lebih. Seminggu lebih itu hampir tidak istirahat karena Armenia itu lebih besar Jawa Barat daripada Armenia. Itu kan. Jadi cuma seminggu itu udah semua saya keliling itu. Sudah semua di kira-kira letaknya mana saya belum tahu. Jadi rupanya itu termasuk Asia Tengah. Walaupun bukan dia Eropa ya. Nah, walaupun dia masuk ke Eropa. Saya pikir Eropa tuh. Jadi termasuk Asia Tengah. Jadi dia negara yang disebut landlocked. Landlocked itu artinya nggak ada lautan. Jadi dia dikelilingi 4 negara di Iran, Georgia, terus saya lupa ada 4 tuh. Turki. Turki termasuk di dia mengelilingi Eropa. Armenia itu tuh. Jadi ada 4 negara lah satu. Baik. Nah itu jadi menurut saya yang sangat berkesan hasil liputan itu jadi sebuah buku. Dan memang ada bukunya dan sempat pameran gitu. Waktu itu bukunya judulnya apa Kang? Armenia Land of Legend. Karena itu terkenal dengan
negeri dengan 1000 monasteri. Monasteri itu kayak apa sih, kuil-kuil gitu loh. Oh, Armenia tuh ya. ya. Armenia. Itu negara Kristen pertama di dunia. Oke, negara Kristen pertama di dunia di tahun Armenia 301 kalau nggak salah, iya. Oke. Gitu. Mungkin kalau ke area-area yang benar-benar menjadi tantangan Akang gitu ya, mungkin daerah area atau negara konflik, apa itu? Saya kalau untuk ke liputan di negara konflik belum pernah. Atau mungkin di Indonesia seperti di Ada beberapa sih. Nah, itu kondisinya seperti apa, Kang? Bisa ceritakan bagaimana cara motonya, ngambilnya seperti apa? Nah, sebenarnya hampir saya waktu itu liputan di East Timor, Timor Timur. East Timor ya, kayak Timor Timor. Jadi sejak tahun hampir 3 pemilu yang di Indonesia saya liput tuh. Oh. Ya, tugas kantor. Setiap tahun ya, Kang ya? Enggak setiap tahun, 5 tahun sekali. 5 tahun sekali, oke. Sama pengadilan Sanana. Saya ngeliput di Dili ya. Terus pas paling penting ya, yang waktu apa nih daerah yang pemilihan untuk bergabung di Indonesia atau enggak tuh. Oke. Timur itu ya. Ya, saya nggak ngeliput malah itu peristiwa paling besarnya. Peristiwa yang berdarah itu. Enggak, justru paling besarnya lah. Oke. Tapi ketika mereka udah merdeka, saya meliput pemilu pertama di namanya Timor Leste katanya. Oh, Timor Leste yang sekarang. Ya, itu tahun 2000-an atau 2001 ngeliput sana, kan yang memfasilitasi PBB gitu semua kan. Terus tentaranya namanya dari Australia namanya Australia apa ya. Udah gitu ngeliput lancar lah. Selesai ngeliput dari ada orang Pertamina nih ngajak. Bikin buku lagi? Bukan, enggak ngajak liputan, Pak. Kita ke Atambuayu, daerah Motain namanya. Motain perbatasan Indonesia dengan tim-tim. Kenapa? Kita lihat penyelundupan bahan bakar di sana dari Indonesia masuk ke tim-tim gitu. Oh iya, yuk. Waktu itu saya sama Pak Andi. Andi dulu mantan Kabiro sini kan. Ini tim-tim berdua. Berangkatlah kita bertiga. Bertiga. Itu orang pertamanya sekaligus supir. Masuk sampai ke perbatasan, begitu. Diperiksa tuh kan? Enggak, belum. Maksudnya masuklah kita sampai ke daerah-daerah yang hampir mau masuk pelosok perbatasan kan. Jadi masih agak ada hutan dikit. Tiba-tiba kita sampai ketemu kayak barak tentara penyamaran gitu loh, Bang. Bingung loh, kok ada orang masuk sini, orang sipil nih. Nah, Anda dari mana? Oh, saya dari Pertamina. Saya ingin menyelidiki apakah benar ada penyelundupan bahan bakar dari sini gitu. Oh ya, keluar dulu sambil dia telepon tentara nih. Laporan gitu ya. Laporan gitu. Kelihatannya begini, bahasa kasarnya gini. Lu goblok amat, ada orang sipil masuk sini kok lolos sih gitu. Pasti gitu kan, pasti marah segala macam gitu ya. Begitu keluar hampir ke jalan umum, udah ada Panzer 3. Nah, Panzer 3, benar-benar Panzer. Nanti fotonya ada, terus? Siap. Udah gitu tanya, Bapak dan saya wartawan dari kantor berita Antara, dan ini dari Pertamina mau menyelidiki ada gini. Oh iya Pak, ini tapi ID keluarin dari ID-nya kan dari PBB kita punya kan. Oh, ada juga ya. Itu tentara Australia PBB. Ya udah Pak, kita masuk ke pos mereka di sana di Motain. Itu udah menjelang sore lah. Proses dulu di sana ya. Di sana proses ditanya-tanya. Padahal yang memasok minyak dia itu dari Pertamina sebenarnya. Tapi Pertamina sendiri ya. Mungkin juga karena prajurit nggak tahu, pokoknya ya udah tahan aja. Istilahnya ditangkap lah kita tuh. Tangkap di wawancara mungkin hampir 3 jam tuh. Waduh. Udah sampai sore terus. Menjelang malam ya. Penduduk tim-tim yang dekat sana dengar kabar katanya ada orang Indonesia yang ditangkap. Cuma santernya menyelundup masuk kita menyelundup masuk gitu loh, ditangkap. Jadi mereka benci sama orang Indonesia kan. Nah udah diwawancara jam kita hampir kok dia nggak ngerti bahwa ini wartawan, ID-nya mereka yang ngeluarin dari PBB, tetap nggak dipercaya.
minyaknya dari Pertamina. Iya. Akhirnya terus udah selesai mungkin hampir jam 9 malam lah. Waduh. 9 malam, oh keluar silakan Pak. Kita naik mobil keluar. Kan ada gerbang nutup gini. Ya, Kalau mau portal, keluar, ya. portal mesti ada ini. Itu di luar penduduk tim-tim udah banyak bener. Waduh. Yang kalau kita keluar pasti tembak. habis ditimpukin lah. Ya, timpukin. Terus begitu portal dibuka sama penjaganya, silakan keluar Kak. Supir kita pinter, itu ke supir. Nggak keluar, Oh gitu. nggak keluar. Tetap ya udah diam aja. Ada mobil dari luar masuk. Pas buka, masuk. Dibuka kan, pas dibuka gini langsung lari. Wah, pintar tuh kita. Itu bener-bener timpukin tuh. Oh, kan ada jam malam. Sampai di Dili, hampir jam 12. Udah kelaparan, kita udah nggak dapat makan lah, mana Dili sepi gitu. Iya. Besokannya ketemu lah teman saya sama liputan. Iya. Lu ditangkep ya katanya tentara Australia. Iya, gue mau ajak seneng-seneng nggak mau sih lu. Ya, itu pengalaman yang paling mengesankan. Iya, tapi bisa ambil beberapa foto ya di sana. Ada fotonya itu. Jadi Pak Ya, berikut sama Panzer. Pertama-tama waktu saya keluar diajak keluar, Pak kita keluar. Ada Panzer nih, keren bener nih. Tentara-tentaranya juga, wah keren. Motretnya enak lah. Saya udah naik ke atas Panzer terus dipanggil Hermanus sini deh. Gitu. Kata kita ditahan nih. Hah? Ditahan langsung saya lemes. Aduh ditahan lagi. Itu tuh. Iya. Terus ada mungkin daerah lain yang akan mungkin kan waktu dulu kan musim kayak di Sampit kayak gitu. Oh, pernah ya, juga kan? saya pernah. Itu rata-rata emang ketabrak berita umumnya yang bukan direncanakan tapi direncanakan dapat berita bagus. Sebenarnya saya ada pelatihan di Banjarmasin. Oke. Pelatihan lah, antara ngadain pelatihan jurnalistik. Tiba-tiba kerusuhan meledak di Sampit. Banjarmasin masih bisa ditempuh, itu Banjarmasin bukan ditempuh darat lah. Oke, ada jalur darat ya. Oh, ya, katanya udah kamu kesana aja deh, nggak usah orang Jakarta. Padahal gitu, jadi sewa mobil. Iya. Malam-malam saya ngelewatin ada pelatihan, terus lewatin penjagaan dong. Setelah itu kan masuk ke mana? Ke Kalimantan Tengah lah itu. Iya, Kalimantan. Kamu kemana? Ke Sampit. Oh, Sampit lagi ribut. Ngapain mau sana? Saya wartawan, Pak. Oh, silakan. Masuk. Masuk kalau wartawan masuk. Terus ada telepon dari Jakarta, dari Reuters. Pengen gabung. Gue naik pesawat nanti ikut bareng ya sama lo. Oh gitu. Ketemu lah di ibu kotanya Kalteng itu apa? Di situ langsung tunggu berangkat kita ke Sampit. Itu udah rumah dibakar semua apa-apa. Ada beberapa foto juga. Terus kita tidur pun di rumah bupati. Bupati sana ya? Bupati sana. Terus sampai sana tuh jalan-jalan dong. Sambil bawa kamera ngeliat. Persis belakang rumah bupati tiba-tiba ada orang. Saya lihat ada satu orang lah tergeletak. Satu kelompok. Satu orang tergeletak sama orang pegang-pegang parang gini. Terus sepertinya palanya udah nggak ada. Astagfirullah. Saya itu pun koran. Dia nggak ada rasa salah apa, pokoknya dia biasa aja gitu loh. Oh, udahan biasa di sana ya? Nggak, waktu itu kan. Waktu itu kan? Biasa aja, nggak maksudnya. Jadi di foto mau, di samping jenazah, di samping mayat itu mau aja deh. Gitu loh. Wah. Terus ini cuma di belakang nih, mengerikan katanya. Besok-besokannya saya jalan sampai kan mereka harus ke pelabuhan untuk mengungsikan. Iya. Dulu ada konflik orang lokal sama, ya saya sebutlah Madura. Kalau udah di kapal, rupanya itu banyak jenazah di air-air itu juga. Itu sih. Dan katanya kalau menurut cerita mereka tahu kalau seandainya kita punya darah Madura, kecium dia gitu loh. Nah itu. Iya itu. Tapi saya ketabrak berita, kan memang nggak niat tuh. Jadi begitu udah selesai, saya rasa selesai, pulanglah. Rupanya nggak lama jauh lebih gede, saya jadi nggak dapat berita lebih besar itu. Setelah itu meledak lebih gede lagi. Iya. Itu lagi ya. Jadi emang objek-objek foto yang akan hadap pada waktu itu ya seperti itu. Tapi ada juga kan objek yang ringan-ringan, ya, seperti olahraga, mungkin yang besar-besar gitu. Ya saya emang motret olahraga sih. Luar negeri gitu. Pernah ke mana kan? Ke olahraga mulai dari Manila itu SEA Games. SEA Games. Terus Vietnam, sama motret bulu tangkis di Hyderabad, India.
Oh, India. Sama nah itu salah satu negara di Eropa yang menurut saya keren itu karena di Skotlandia. Saya pernah ngeliput di Skotlandia itu olahraga semua. Nah, kalau menurut saya itu kalau wartawan fotografer udah motret olahraga dan atau seni budaya, artinya dia pasti udah punya kemampuan teknik fotografi yang di atas rata-rata lah. Di atas rata-rata yang biasa gitu yang ya. Biasa aja. Jadi mereka udah nggak ngomongin teknis lagi tuh. Dia udah tahu. Jadi udah cari yang sudut terbaiknya apa gitu loh. Gitu ya. Ya, jadi objek-objek foto yang Akang ini mana sih yang lebih suka atau yang mana yang lebih istilahnya yang lebih sering atau tertarik lah sama? Kalau saya emang dietnya senang motret olahraga sih. Oke. Dan saya juga pelaku olahraga kan. Oh, pelaku olahraga ya. Tenis meja. Tenis meja itu. Terus setiap Akang keluar misalnya ya ke daerah atau ke luar negeri, katanya dibikin buku juga ya sama Akang ya? Nggak, buku yang untuk karya sendiri ya Armenia aja. Tapi yang lainnya beberapa buku itu buku gabung dengan beberapa fotografer gitu. Buku apa aja tuh Kang? Kalau ya mulai dari misalnya di antara kan tiap tahun ada yang kilas balik. Oke. Nah itu. Terus ada yang dari PFI. Ini minta karyanya. Terus salah satu karya saya juga pernah pameran di New York PBB ya. Tapi itu pameran bersama. Pameran bersama. Saya pernah lihat di ini satu hari di Roma gitu ya, mungkin itu ya pernah ya Kang buka juga ya? Pernah. Kalau selain foto nih Kang, apakah sering ngajar juga ya di beberapa institusi pendidikan? Saya pernah ngajar di IPB yang paling lama sih, sejak tahun 2000. Mungkin muridnya banyak nih Kang ya? Oh banyak banget. Jadi kalau saya tahu sekolah kalau universitas negeri serius-serius. Jadi menurut saya kalau ngajar kan itu hampir dari 3 kelas pernah gabung lah. 3 kelas gabung tuh jadi 72. 70-an ya berarti. 72 waktu di Darmaga. Itu yang nggak masuk paling cuma 1-2 orang. Dari sekian banyak itu ya? Iya. Saya pernah ngajar di universitas swasta. Muridnya 33, saya nggak perlu sebut lah. Dari 33 itu yang datang 15 orang. Loh? Paling. Nah iya, bayangkan 72 nggak masuk 1-2 orang ini 33. Yang swasta cuma 15 setengahnya berarti ya gitu ya? Nggak, kayaknya mereka beda sih ini etos untuk untuk fotonya gitu? Bukan, untuk maksudnya beda mahasiswa negeri yang menurut saya mas swasta gitu. Pada zaman saya ya. Sekarang universitas swasta bagus-bagus semua kok. Oke. Ya itu sih pengalaman ngajar saya gitu. Tapi sekarang udah nggak ngajar lagi. Kalau ada ngajak? Oh ya Kang ya, cuma jadi narasumber aja. Oke, siapa tuh. Nah, ini bicara eksistensi pewarta foto sekarang ya. Ibaratnya mungkin dari segi kebutuhan itu di nomor 2-kan gitu dibanding teks. Nah, itu gimana menurut Akang terkait itu? Itu pendapat yang sangat salah itu. Udah lama dan jadi kalau fotografer merasa di nomor 2-kan itu salah benar. Jadi saya pernah di awal cerita bahwa di antara mendidik atau melahirkan wartawan yang baik tulisnya maupun fotonya sama baiknya gitu loh. Jadi ada beberapa wartawan yang menulisnya bagus atau memotretnya juga bagus, ada tuh. Nah itu. Nah antara menciptakan itu. Jadi di antara yang saya alami di antara nggak pernah saya merasa nomor 2. Bahkan karena visual lebih cepat dilihat, kita jadi istimewa gitu loh. Coba kalau pada masa-masanya itu di koran-koran hampir halaman 1 fotonya sama. Sama tuh di setiap koran ya Kang ya. Umumnya tuh. Dan itu pasti karya Antara. Nah itu yang jadi kebanggaan. Jadi kita sebagai wartawan foto nggak pernah merasa kita nomor 2 gitu loh. Karena kita juga mampu menulis. Karena Antara menciptakan menulis sama baiknya dengan memotret. Nah, terus seandainya ada teman-teman yang masih punya pendapat gue di nomor 2-kan, itu karena pendapat dia sendiri. Dia harus nggak begitu. Contoh, banyak teman saya itu fotografi jago, hebat, benar hebat deh. Tapi emang benar, bikin caption 1 jam belum tentu bisa. Caption yang cuma 2 kalimat tuh.
Nah itu, membutuhkan waktu ya iya, untuk membuat gimana caption. dia mau mengaku bukan apa, tetap sama levelnya dengan wartawan, bikin caption aja nggak bisa. Itu. Iya, betul, Nah betul, makanya, tapi udah berapa lama termasuk PFI atau kan kita ada UKW nih, uji kompetensi Oke, wartawan. wartawan ya. Nah, untuk wartawan foto nggak bikin caption nggak lulus, nggak bisa bikin caption. Pasti itu tuh. Jadi wajib bisa bikin caption. Ada yang namanya kita IPTC itu. Jadi IPTC, kisi-kisi ya. yang semua harus tahu. Jadi menurut saya itu pendapat yang salah. Apalagi sekarang bahwa wartawan foto, wartawan kelas 2 enggak. Kita tetap sama setara. Tapi dari diri kita masing-masing lah gitu loh. Oke, jadi setiap foto ada berita berarti ya, dan emang harus disertakan itu ya. Jadi foto, berita Oh foto. bukan, gitu kan. apalagi sekarang ada yang namanya sebagai wartawan yang multi talent, jadi bisa Multi-talent. motret, Bisa nulis, sama bisa bikin video. Sekarang tuntutan media begitu sekarang. Iya. Betul. Jadi tidak hanya teks, dia harus bisa pandai foto. Kalaupun Video emang ada juga. momen, dia pakai video. Nah, kalau sebagai wartawan foto, kita utamakan foto juga gitu loh. Tapi kan kita juga bisa menilai ini penting apa nih, beritanya harus cepat nggak? Kalau di antara ada namanya berita flash gitu lah. Oke. Lebih cepat berarti ya. Iya, kayak gitu. Oke, nah ini berkaitan dengan Hari Pers nih Kang. Nah, apakah fotografi juga membawa pembaruan ya dari tahun ke tahun ya? Nah, apakah dibanding dengan teks itu perubahannya seperti apa Kang? Yang di Hari Pers yang sebentar lagi di... Sebenarnya udah beberapa lama atau beberapa tahun terakhir orang masih bukan ini Pak santer tentang namanya AI ya. Iya betul. AI. Nah itu tuh tidak hanya di foto, rupanya di teks juga ada. Yang jadi kan atau bahkan yang diribut-ribut di kaum pelajar sekarang nih anak sekolah. Kan sekarang di handphone ada di WA itu ada Mbak Meta itu. Mbak Met. Nah itu jadi kalau ada pertanyaan tanya Ada Mbak ke situ. Meta aja itu, Mbak Gogena itu. Iya. Tapi memang untuk di fotografi memang harus hati-hati tuh. Sekarang untuk kerja wartawan jangan-jangan dipermudah dengan ada Nah, AI itu. itu. AI itu ya. Zaman yang pasti. Tapi untuk foto jurnalistik ya. emang harus original jadi Maksudnya di karyanya fotonya gitu foto ya. beneran, jadi bukan ada campur tangan AI Betul, itu. betul. Zaman Itu sekarang bisa udah nggak boleh walaupun nggak boleh, ya. Cuma tetap aja beberapa lomba foto ada yang lolos juga. Tapi kan susah ngelihatnya, emang sebenarnya itu susah tuh. Rumah foto itu ya. Itu tuh yang paling rame tuh baik di tulis ataupun di foto AI itu sampai sekarang. Dan akhirnya Dewan Pers ngeluarin Ya. aturan-aturan AI itu. Intinya tetap di kode etik jurnalistik. Ya, kan banyak ya karya-karya fotografer seperti Kang Hermanus gitu yang sebelum-sebelumnya khususnya di Antara gitu kan jadi jadi cover majalah atau jadi cover kalender suatu perusahaan. Nah, itu sampai sekarang gimana Kang? Apa masih tetap yang namanya royalty? Oh gini, bukan. Istilahnya kalau di karya foto itu yang tadi saya sebut IPTC itu kan, IPTC itu bahasa visual internasional lah. Jadi kita harus input data tuh. Input data. Jadi sekarang sih udah otomatis jadi, tapi kita harus ngisi caption foto ini karya siapa itu nempel. Ya, Nah, begitu kita ngisi input data itu, foto pun dipakai siapa aja. Kalau kita tuh kayaknya foto gue nih. Nah, kita bisa cek tuh, karena kita lihat langsung keluar nanti data metadata namanya itu. Ada di situ namanya Kang. Ada nama, foto ini bikin kapan, pakai kamera apa, di mana, nah itu ada. Waktunya juga disebut. Juga ada, sebut iya itu. Wah, nah, benar. Jadi udah tapi orang memang pintar ya. Ada beberapa yang bisa menghilangkan metadata. Jadi dulu saya pernah kecolongan lah. Oh gitu. Kan pernah jadi editor. Iya. Ada foto saya sebut dari Jawa Timur lah. Oke. Soal etika pemilihan gubernur kalau nggak salah, Baik. pemilihan gubernur atau wali kota. Oke. Fotonya bagus. Jadi seorang ibu lagi, pokoknya siluet lah. Ya. Oh, keren ya, saya siarin. Nggak nyampe jam 5 ada telepon dari pelanggan saya di Antara, Pak, ini foto kapan ya? Tadi pagi, itu ada datanya tuh. Tadi pagi. Oh, Pagi-pagi. kenapa? Kok karya ini kan di Surabaya? Dia nanya Jakarta.
Iya. Kok fotonya sama karya teman saya setahun lalu. Waduh. Bayangin setahun lalu. Setahun lalu udah lewat ya? Ah, nggak mungkin. Iya, saya telepon lah. Itu kamu motret kapan? Tadi Pak, itu ada datanya kan, metadata tulis. Oh iya. Terus tiba-tiba yang nelfon saya yang Jakarta ngasih bukti. Fotonya sama dengan kayak teman yang satu tahun lalu. Wah, iya sama, berarti dia bohong nih. Betul. Itu Saya telepon lah yang dituntut itu kan. Tunggu, saya telepon nih kamu. Jam 7 dia jam 7 malam ngaku. Ya Pak, itu foto tahun lalu. Nah, Saya motret di TPS-nya Yusuf Kalla katanya, Jakarta. Yusuf Kalla. Waktu itu, aduh. Langsung, nah di foto jurnalistik itu apa namanya, memanipulasi karya itu, Betul. itu kesalahan paling mendasar. Orang tersebut akhirnya kita pecat, dan sampai sekarang dia itu untuk menjadi fotojurnalis itu udah susah lah. Tapi saya dengar dia sekarang foto wedding, dia pengen jadi fotojurnalis, tapi karena dia menggali kubur sendiri udah nggak bisa. Iya, bohong gitu. Dan dengan ini aja apa? Akhirnya perbuatannya lah ya. Akhirnya kami curiga, foto dia kan karyanya bagus-bagus tuh. Jangan-jangan yang dulu juga bohong juga lagi. Nah itu. Ya itu kan karya apa ya, fotografi emang dilindungi lah ya, artinya jangan sampai di sebarang. Harus original lah. Harus original, betul. Nggak boleh ditambah, nggak boleh dikurang. Oke. Kang, ini rencananya kan di sini ada apa sih, perayaan Cap Gome ya di Bogor ini. Akan ditunjuk jadi dewan juri ya, di tanggal 10 ya kalau nggak salah. Tanggal 10 nanti penjuriannya. Penjuriannya. Jadi masih ada 1 hari nih besok kalau nggak salah. Gimana sih persiapannya kan, sama apa sih yang sudah dilakukan sampai saat ini? Sebenarnya gini, jadi saya beberapa tahun lalu mungkin diajak sama panitia besar mereka untuk terlibat dalam medianya mereka lah, Cap Gome. Rupanya Cap Gome itu udah hampir berapa tahun itu. Udah lama lah. Saya bahkan pernah ngeliput tahun 2013-an di Bogor. Terus baru kemarin saya bilang ke namanya, Pak, saya udah pensiun nih, bisa bantu lah gitu. Jadi baru kali tahun ini Pak baru ya? Tahun ini. Terus diajak, rupanya ada ide untuk bikin lomba foto. Dan selama penyelenggaraan Cap Gome baru pertama kali tahun ini. Tahun ini. Iya gitu loh. Terus tapi mungkin banyak yang bertanya-tanya, kok lomba foto Cap Gome, tapi ditutup tanggal 7 kan nih, besok terakhir. Padahal Cap Gomenya perayaan tanggal 12. Nggak dapat dong Cap Gome. Iya betul. Tapi kalau dilihat, kalau nggak salah itu kan tentang ekosistem Surya Kencana. Oh itu temanya ya? Temanya ekosistem Surya Kencana. Saya sempat tanya kenapa nggak nunggu sampai Cap Gome. Rupanya gini, Cap Gome di Kota Bogor memang udah cukup terkenal lah, udah bagus. Tapi mereka panitia besar ingin lebih mempopulerkan lagi Surya Kencana. Jadi ekosistem Surya Kencana itu Surya Kencana yang diangkat. Jadi mulai dari pedagang, penduduk apa gitu, rumah ibadah apa. Padahal kalau mereka tahu atau apa gitu, itu di gang-gang itu kan tuh kayak Chinatown di Bogor. Betul. Padahal di beberapa gang ada masjid gitu loh. Atau mereka hidup rukun gitu loh. Nah itu yang jadi ada seni budaya, ekonomi. Masuk di itu semua ya. Di Surya Kencana. Nah, pendidikan juga ada kan, di inovasi segala. Betul. Nah itu maksudnya gitu. Jadi gitu. Kan banyak pertanyaan dari peserta. Ini bikin lomba foto Cap Gomenya belum kan enggak. Nah, rupanya panitia ingin lebih mensosialisasikan tentang Surya Kencana. Saya pengen tahu nih Kang, itulah ditangkap. Kalau untuk minta bocorannya lah ya, kriteria apa sih yang dinilai sama Kang gitu saat nanti penilaian ya, yang utama, pemenang utama? Secara umum gini, secara umum jadi nggak bocoran, tapi lomba foto di mana-mana pasti yang pertama dilihat kesesuaian tema. Sesuai nggak temanya. Nah, yang kedua tentu teknis fotografi. Jadi penilaian itu yang paling itu lah. Temanya sesuai sama teknis fotografinya gimana, tingkat kesulitan. Nah itu yang kita nilai itu aja sih. Apa ini tekniknya seperti apa? Ya maksudnya kan kita lihat nih kan biasanya kalau orang yang ikut lomba foto, kalau yang biasa aja dilihat kan biasa aja. Biasa aja. Mungkin yang kita lihat orang terlewat, tapi ini fotografer jeli dapat foto itu. Nah yang kayak gitulah. Kayak gitu, contohnya kayak tapi gitu. Sesuai tema. Sesuai tema yang sudah Kencana. Betul.
Baik Kang, ini nggak kerasa nih Kang, udah di penghujung, minta sedikit closing statement dari Kang Hermanus ya. Apa sih harapan Kang Hermanus sendiri di dunia fotografi? Nah, kedepannya mau seperti apa pandangan dari Kang Hermanus? Oh, sekarang saya begini, wartawan foto itu memang kalau mendapatkan berita harus di lapangan, Oh, harus turun ke lapangan. Jadi oke. nggak mungkin ngangkat telepon dapat berita. Ya, betul. Nah, jadi dia begitu ada peristiwa kebakaran harus ke sana. Oke. Dan jadi nggak bisa nih ada kebakaran, oh nanti setengah jam lagi. Momen kan nggak akan berulang. Betul. Jadi nah dia itu harus Turun langsung ya. harus turun ke lapangan dan nggak ada antar masih ada, antar masih ada. Itu dan nggak ada cerita itu. Harus turun. Nah, itu yang paling sering melanda beberapa wartawan foto yang Baik. malas-malas itu. Jadi Oke. kita mau dapat berita bagus, kita harus ada di lapangan. Jangan begitu ngomong, saya gak ada tapi telat 5 menit. Ya, telat ya nggak dapat gambar gitu loh. Oke. Nah, jadi itu menurut saya jadi harus sigap lah. Jangan sampai memang udah terjadi kalah sama citizen journalism. Yang sekarang kan sosmed itu kan. Netizen ya. Netizen kalah umum itu. Kita wartawan foto walaupun nggak boleh kecil hati. Mereka ada peristiwa misalnya di Ciawi kemarin. Ciawi ya. Jangan-jangan netizen duluan tuh pada wartawan foto. Bisa jadi ya Kang ya. Tapi saya bilang tetap nggak perlu kecil hati. Netizen itu mereka kan tidak bekerja tidak dengan kode etik. Oke. Nah, wartawan foto dengan kode etik. Jadi kita walaupun dapat foto apapun yang nilainya yang bombastis, tapi kita nggak boleh bombastis maksudnya. Iya, itu ada filter etika Nah, itu. etika itu. Baik. Jadi seorang wartawan foto untuk dapat berita bagus tetap juga harus mentaati kode etik jurnalistik. Nice. Mantap Kang, atur nuhun nih info-infonya. Semoga acara di penjuran lancar, terus Kang Hermanus juga selalu sehat. Pokoknya apapun kegiatan lancar dan sukses. Amin. Ya, oke. Terima kasih. Ya, demikian sahabat Antara perbincangan kali ini. Sampai ketemu dengan program-program kami selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe di YouTube channel kami di Antara Megapolitan. Saya Heri Sutarman, mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya.